Oke guys, kembali lagi dengan aku Kristo Hiu. Jadi di video kali ini aku nggak ngebahas tentang kasus pembunuhan dulu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang seorang penipu yang hebat banget guys menurut aku. Dan bahkan waktu aku cari referensi tentang dia, aku benar-benar terkagum-kagum ngebacanya. Dan menurut aku ini benar-benar penipu yang hebat banget dan paling hebat di dunia guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share video aku supaya YouTube channel aku bisa lebih berkembang. Dan kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja ke kisahnya. Jadi kisah ini menceritakan seorang pemuda bernama Frank William Abagnale. Frank lahir pada tanggal 22 April tahun 1948. Dia lahir dari pasangan bernama Paulette Abagnale dan Frank Abagnale. Frank William adalah seorang anak tunggal, jadi dia nggak punya saudara. Tetapi walaupun dia anak tunggal, dia bukan tipe orang yang manja. Jadi Frank ini cukup mandiri. Dan yang paling penting guys, Frank ini adalah seorang anak yang tetapi sangat cerdas guys. Pernah suatu ketika dia hari pertama masuk sekolah, dia menyamar menjadi seorang guru pengganti guys. Dan siswa di sekolah itu tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah seorang siswa. Dan itu menurut aku sangat luar biasa guys. Bayangin aja kalau kalian ke sekolahan dan kalian pura-pura jadi guru dan kalian nggak ketahuan, itu kan luar biasa banget guys. Tetapi jangan ditiru. Oke guys, kita lanjut aja ke kisahnya. Jadi Frank ini lahir dari keluarga yang cukup mampu. Jadi ayahnya adalah seorang pebisnis di bidang alat tulis. Dan ayah ini cukup sukses, tetapi suatu ketika bisnis ayah Frank mengalami masalah guys. Jadi bisnis ayahnya ini dicurigai telah melakukan penggelapan pajak dan semua asetnya disita oleh pemerintah. Inilah awal mula kisah ini dimulai guys. Jadi orang tua Frank, ibu, dan ayahnya sudah mulai sering tidak harmonis. Dan kehidupan yang di rumahnya awalnya bahagia menjadi tidak bahagia guys. Dan Frank lebih sering di luar daripada di rumah guys. Dan ibunya juga sering diam-diam membawa pria lain ke rumah. Dan itu membuat Frank semakin kecewa dengan orang tuanya guys. Hingga pada suatu ketika di saat Frank berusia 12 tahun, ayah dan ibunya berpisah guys. Jadi ayahnya tinggal sendiri, ibunya tinggal sendiri guys. Dan Frank berusaha untuk menyatukan mereka guys. Tetapi semua usaha yang dilakukan oleh Frank gagal. Karena pada saat Frank berusia 16 tahun, ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai guys. Dan pada saat hari di mana perceraian itu, Frank baru datang dari luar. Dia baru pulang berjalan-jalan, dia datang ke rumah dan dia melihat di rumahnya banyak orang. Dan dia juga bingung ini ada apa. Dan ternyata itu adalah pengacara yang diminta untuk mengesahkan perceraian itu guys. Dan Frank diminta untuk memilih ikut ayahnya atau ibunya guys. Tetapi di situ Frank tidak memilih salah satu. Dia pun langsung pergi, dia berlari, dan dia tidak kembali ke rumah guys. Frank memutuskan untuk hidup sendiri, jadi di luar, karena dia masih di bawah umur, dia masih belum bisa bekerja, dan dia berusaha untuk menipu guys. Dia mencoba mencairkan cek kosong ke beberapa bank guys, dan ternyata ditolak. Ya gimana nggak ditolak, namanya juga cek kosong guys. Tetapi tidak habis sampai di situ guys. Frank ini karena dia cerdas, dia terus mencari cara bagaimana dia bisa mendapatkan uang guys. Hingga suatu ketika pada saat dia berjalan, dia melihat seorang pilot bersama pramugari sedang berjalan melewatinya guys. Di situ dia sangat kagum dengan penampilan dari pilot dan pramugari tersebut guys. Hingga terlintas di pikirannya bagaimana kalau dia menjadi seorang pilot guys. Tetapi kan nggak mungkin guys kita menjadi seorang pilot dengan waktu sesingkat itu kan. Nah, disinilah letak kehebatannya Frank William Abagnale.
Dia menyamar menjadi seorang wartawan sekolahan. Dia datang ke salah seorang pilot yang cukup berpengaruh di perusahaan penerbangan. Dia mengatakan kalau dia datang ke situ diutus dari sekolahnya untuk mewawancarai pilot-pilot tentang bagaimana menjadi seorang pilot. Nah, dan cara ini berhasil guys. Akhirnya dia bertemu dengan salah seorang pilot senior. Di situ dia mewawancarai, di situ dia mengumpulkan informasi bagaimana menjadi pilot, seragamnya dapat di mana, gajinya berapa, apa saja sih identitas yang ada pada pilot, dan apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering diberikan oleh orang kepada pilot. Di situ dia mengumpulkan semua informasi dengan cukup jelas guys. Hebat ya guys. Di sini aku waktu aku baca kisah ini, aku cukup salut sama kegigihan Frank ini, walaupun dia menggunakan kegigihannya untuk hal yang agak kurang bagus, yaitu menipu orang guys. Kita lanjut. Jadi setelah dia mendapatkan informasi tentang pilot, jadi Frank ini mencari seragam. Dia mengatakan kepada orang di mana seragam itu diambil, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang kopilot yang seragamnya hilang dan dia ingin seragam baru guys. Dan dia pun mendapatkan seragam baru pilot guys. Hebat ya guys. Setelah mendapatkan seragam, Frank ini mulai berjalan ke sana kemari menggunakan seragam pilot. Dan karena Frank ini adalah pemuda yang cukup tampan, jadi banyak sekali cewek-cewek yang tergoda dengan ketampanannya yang ditunjukkan oleh Frank guys. Jadi dia mencoba lagi mencairkan slip atau cek kosong. Dia mencairkan cek kosong, yaitu cek gaji pilot. Jadi dia berusaha mencairkan, dan ketika dia mencoba, dia langsung berhasil guys, karena orang taunya dia pilot guys. Dan di situ dia mencoba mencairkan beberapa cek ke beberapa bank, dan dia mencairkan cukup banyak hingga karena dia terlalu sering menggunakan cek kosong dan dia mencairkan cukup banyak, mungkin hampir senilai 2,5 juta US dollar guys. Nah, kalian bisa hitung sendiri berapa sih nilai dari 2,5 juta US dollar. Itu cukup banyak, bukan cukup tapi sangat banyak guys. Dan karena dia mencairkan uang dengan cara menipu ini sangat banyak, akhirnya dia mulai dicurigai dan Frank diselidiki oleh FBI guys. Dia diselidiki dan akhirnya Frank juga tahu kalau dia sering dibuntuti, dia sering diawasi. Dia mulai sadar hingga Frank memutuskan untuk berhenti menjadi pilot dan dia mengganti identitasnya menjadi seorang dokter guys. Hebat ya guys. Dari pilot bisa langsung jadi dokter. Dan disinilah kehebatannya Frank. Dia menjadi dokter, dia menjadi pimpinannya guys. Jadi dia melamar ke sebuah rumah sakit. Dia mengatakan kepada pemilik rumah sakit bahwa dia lulusan dari sekolah yang kampus yang cukup terkenal dengan nilai yang cukup tinggi, dan dia diterima menjadi dokter yang menjadi tugas pokoknya adalah mengawasi dan mengecek pekerjaan-pekerjaan dokter-dokter yang ada di rumah sakit guys. Jadi seperti kepala lah, dia seperti kepala di rumah sakit lah, seperti itu. Dan di sini Frank juga masih mencairkan cek kosong ke beberapa bank. Dia menggunakan identitas dokternya guys, dan orang juga percaya karena dia seorang dokter kan. Tetapi suatu ketika Frank ini jatuh cinta kepada seorang perawat di rumah sakit tersebut, dan dia memutuskan untuk bertemu dengan orang tua wanita tersebut untuk melamarnya guys. Nah, karena dia mau menikah, jadi dia menghubungi FBI melalui telepon. Dia mengatakan bahwa berhenti mengejar saya, dan dia mengatakan bahwa dia akan menikah dan dia akan berhenti untuk melakukan penipuan. Tetapi karena FBI ini sudah sangat kesal dan jengkel karena sudah beberapa kali ingin menangkap dia dan selalu gagal, mereka tidak ingin melepaskan Frank. Hingga pada saat hari pernikahan Frank, mereka menyergap Frank di situ dan ingin menangkapnya guys. Tetapi karena Frank ini cukup pintar dan cerdas, dia bisa meloloskan diri dan dia pun tidak jadi ditangkap guys.
Dan ini membuat FBI sangat kesal kepada Frank. Selain menjadi dokter, Frank ini waktu dia melamar calon istrinya, dia mengatakan kepada orang tua wanita tersebut bahwa dia selain dokter, dia juga ada lulusan dari sekolah hukum, guys. Dan dia pun berhasil membohongi mertuanya, dan dia dijadikan salah satu pengacara di kantor kejaksaan, guys. Dan itu menurut aku memang luar biasa sekali, dia bisa mengganti identitasnya dengan sangat gampang itu, guys. Singkat cerita, akhirnya ibu Frank, yaitu Paulette Abagnale, itu menikah lagi, dan ayah Frank William, itu Frank Abagnale, itu akhirnya meninggal. Dan itu di situ membuat Frank merasa terpukul. Jadi dia tidak mempunyai semangat untuk melakukan apapun. Dia sangat kecewa dengan apa yang terjadi karena dia tidak berhasil untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya hingga akhirnya orang tuanya meninggal. Di situ Frank akhirnya ditangkap, guys. Dia ditangkap di kampung halaman tempat ibunya, dan dia pun pasrah ketika ditangkap. Tetapi dia bisa lolos dengan mudah lagi, guys, di penjara tersebut. Ini benar-benar aku salut dan aku kagum banget dengan orang kayak gini, guys. Dia bisa kabur dengan enak dengan berbagai macam cara, guys. Hingga suatu ketika dia ditangkap lagi, dan pada saat dia di penjara, rupanya terjadi beberapa kasus penipuan di luar, guys. Dan FBI mencoba untuk meminta bantuan Frank bagaimana cara memecahkan kasus-kasus penipuan cek palsu atau cek kosong yang dilakukan oleh orang-orang luar. Dan dengan gampangnya Frank berhasil menemukan celah-celah bahwa ini palsu, ini cek ini palsu. Dia bisa memberitahukan tersebut. Karena Frank sudah beberapa kali memecahkan kasus, akhirnya FBI merekrut Frank. Jadi dia dibebaskan dari tahanan dengan catatan dia mengabdi kepada FBI untuk membantu menangkap para penipu yang ada di luar, guys. Jadi ini benar-benar luar biasa menurut aku. Seorang penipu berhasil menipu banyak orang, dan akhirnya dia diambil untuk menangkap penipu. Kan luar biasa, guys. Tapi pesan dari kisah ini, kalian jangan seperti dia, karena sepintar apapun kita, sebaiknya kita gunakan kepintaran kita itu untuk hal-hal yang berguna, guys, bukan untuk hal-hal yang dapat merugikan orang lain, guys. Dan sekian video dari aku, yang jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen supaya channel aku bisa lebih berkembang, dan sampai jumpa di video aku berikutnya.